Hai, ketemu lagi di Ngos-Ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Pak Budi Ari itu sebenarnya tahu nggak sih fungsi dirinya sebagai Menkominfo gak ya? Tahu nggak ya? Kok bukannya fokus pada tugas malah sering ngurusin hal di luar-luar tupoksinya gitu loh ya kan? Ide baru yang disampaikan Pak Menkominfo yakni pembentukan Dewan Media Sosial. Pialah Pak, masa jabatanmu habis saya kok ya aeng-aeng loh. Mbok ya sudah, fokus menuntaskan apa pekerjaan-pekerjaan Bapak yang belum rampung. Nggak usah lah ngurusin hal yang nggak penting gitu loh. Media sosial segala mau diurus. Memangnya kenapa dengan medsos Pak? Selama ini Bapak aktif di medsos enggak? Nah kalau tidak ya nggak usah sok tahu deh Pak. Masih banyak orang atau individu yang pintar dan cerdas aktif di medsos. Baik itu Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Memang postingan hoax masih ada, tapi bukan berarti kondisi medsos kita sudah parah. Enggak sama sekali. Buktinya apa? Di Pilpres kemarin wis makin jarang berdebat soal copras-capres gitu. Sebutan kadrun, cebong, kampret ya sudah hilang gitu loh. Masyarakatnya makin dewasa dan bijak. Kok pengambilan kebijakannya malah kekanak-kanakan ini pripun? Apa sih motif Bapak mengusulkan DMS segala? Mau ajak teman biar digaji negara? Urusan medsos ini biar diurus masing-masing institusi saja dan rakyat tahu bagaimana dinamikanya. Nah sekarang ini sudah banyak pengguna medsos gak gampang terprovokasi oleh postingan-postingan yang gak jelas, apalagi terkait kejahatan. Bahwa masih ada kejahatan yang dilakukan di medsos ya gak mungkin kita menghilangkan 100%. Memangnya narkoba, miras, perampokan, dan kejahatan lainnya bisa hilang dari Indonesia? Kan tidak Pak, gitu loh. Lalu korupsi saja loh masih dilakukan oleh pejabat itu gitu loh. Padahal rata-rata pejabat kita orang yang tidak butuh duit 10-20 juta tiap bulan. Buktinya ya tetap aja korupsi. Mbak Yusi jujur aja masih bingung. Apa maunya Pak Budi Ari gitu loh. Apa ini sebagai strategi cadangan biar nanti di kabinetnya Prabowo Gibran Pak Budi Ari bisa jadi ketua atau kepala DMS gitu? Tuh gimana soal undang-undang penyiaran yang lagi diprotes banyak pihak? Mbok sudah, fokus ke sana saja. Bagaimana menuntaskannya? Situ wae sik gitu loh. Termasuk kerja-kerja Kominfo dalam memberantas judi online atau pinjol ilegal. Belum lagi penipuan-penipuan via medsos. Itu kan jauh lebih penting untuk diseriusi gitu loh. Kan Kominfo masih belum bisa membuat alat atau semacam program yang bisa mendeteksi kejahatan melalui internet. Dia ini membangga-banggakan sudah take down jutaan situs judi online. Lah nek mau take down ya akan muncul lagi no Pak gitu loh. Mestinya Kominfo mampu membuat sistem membatasi aktivitas terlarang melalui internet agar bisa terdeteksi sejak awal gitu loh. Bukan hanya soal judi online, namun juga tentang perdagangan manusia, obat terlarang, seksualitas, penipuan, dan masih banyak lagi. Ngapain ngurus perbedaan pendapat antar netizen Indonesia? Nggak penting amat Pak gitu loh. Beda pendapat diurusi ya ruwet dewe gitu. Di Indonesia ada Dewan Pers, kemudian banyak asosiasi jurnalis, ada pengamat atau ahli, praktisi, pendidik, ada komisi penyiaran, ada cyber ada cyber Polri. Di BNPT juga punya sendiri. Dan mereka mengamati apa yang terjadi di media sosial. Malah beberapa media mainstream itu punya kanal anti hoax. Jadi pengguna medsos bisa mengkonfirmasi kabar-kabar yang diberitakan pada media anti hoax tersebut. Oh iya, sudah ada Mavindo juga.
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang fokus pada kabar bohong. Memang sih kata Pak Budi Ari, nanti yang masuk di DMS itu berisi dari para pemangku lintas kepentingan. Itu idealnya. Namun tugas yang bakal diemban itu sudah dijalankan banyak pihak. Sehingga pembentukan dewan ini ya tidak diperlukan gitu loh. Saran Mbak Ayus nih Pak, gitu. Apabila Bapak memang pengen masih jadi pejabat, minta tolong sama Pak Jokowi. Atau bisa juga komunikasi langsung sama Mas Gibran. Kami semua tahu, Projo sebagai organisasi Pak Menteri, Pilpres kemarin mendukung pasangan Prabowo Gibran. Yo tinggal dikomunikasikan lagi toh Pak. Istilah lagi nagih janji. Lah kan mereka menang, wajar Bapak dapat posisi. Namun bila dalam skema kementerian mendatang kompetensi Bapak tidak dibutuhkan, ya diterima saja. Tahu dan sadar diri saja, bukan malah mendorong institusi baru yang karepnya akan Bapak duduki. Memangnya Pak Budi nggak siap kehilangan jabatan? Tidakkah jabatan itu amanah ya Pak? Yang setiap jabatan itu bakal kita pertanggungjawabkan kelak. Nah, justru tidak mendapat jabatan, hisab kita malah lebih ringan. Atau gini, mumpung serah terima jabatan masih 5 bulan lagi, bagaimana bila masuk anggota partai, tapi ke parpol yang mendukung Prabowo Gibran? Jangan sampai salah masuk. Mimpi jadi menteri bisa batal itu. Pengen tahu strategi biar kursi menteri gak lepas, Pak? Mau tahu nggak? Lah Bapak harus punya gagasan apa yang mau dijalankan. Ini kayaknya jabatan Menkominfo hampir pasti lepas ya Pak. Makanya Pak Budi Ari ngeributin soal DMS. Urus saja tupoksi Menkominfo. Banyak hal yang masih jadi tugas berat Kominfo. Misalnya, tentang kelanjutan proyek BTS yang dikorupsi Pak Joni G Plate. Soal internet yang kecepatannya masih kalah sama negara lain. Masih banyak kementerian atau Pemda yang nggak punya medsos gitu loh. Atau jika punya, bila kita ajak komunikasi ya responnya telat atau menunggu lama. Lalu juga tentang masih banyak situs-situs unfaedah belum di take down dan banyak lagi. Sudahlah Pak, fokus ngurusin itu aja, nggak usah ngurus yang sebenarnya jadi ranah warga. Tidak semua urusan kehidupan rakyat mesti jadi campur tangan pemerintah. Apalagi soal medsos, biarkan saja gitu loh. Penting Kominfo punya sistem pengawasan yang baik. Antisipasi hal-hal yang merugikan warga termasuk di dalamnya soal radikalisme dan intoleransi. Nanti jika ada DMS, akankah lembaga ini bisa bekerja memenuhi harapan rakyat? Wes kena orang. Lah medsos saja jumlahnya puluhan. Lah apa iya mereka akan mengawasi semua? Kan ya tidak gitu loh. Orang Indonesia itu total medsosnya bisa ratusan juta. Apa ya mau diawasi satu persatu? Hil yang mustahil itu. Malah lebih penting Menkominfo membuat pendidikan publik bagaimana berperilaku di medsos, menjaga pertemanan, tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu, dan masih banyak lagi. Oh iya, jangan sampai medsos jadi tempat orang untuk pada selingkuh. Wah, wes berat itu Pak. Wes kuise wae lah, pikiran dewe caranya gimana ya Pak ya. Mbak Yus tak pamit dulu. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.